Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan, saya dan Anda bisa mengambil respon yang berbeda. Menderita, putus asa adalah sebuah pilihan. Tetapi, Anda juga bisa mengambil respon yang lain, yaitu mengalami jamahan kasih Allah dalam Yesus. Karena dalam Yesus selalu ada damai, dan dalam Yesus selalu ada kemenangan. Dan inilah yang akan diberitakan dalam Gema Kasih Indonesia. Seperti ada yang tertulis, barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Bersama saya, Martine Dian, dalam 30 menit ke depan, kita akan membahas sebuah topik, berbahagialah orang yang lemah lembut. Dan hari ini telah hadir bersama saya seorang hamba Tuhan yang akan berbagi berkat dan firman-Nya kepada kita semua. Beliau adalah Pendeta Simon Stevi dari GKI Agape Kelapa Gading, Jakarta. Shalom Pendeta Simon. Shalom pemirsa Gema Kasih Indonesia. Terima kasih mau hadir di studio berbagi pengalaman dengan kita. Terima kasih, Mbak. Pak Simon, saya mau memulai talk show ini dengan satu ungkapan. Di dunia ini saya sebenarnya semakin ngeri aja, karena banyak sekali terjadi konflik di mana-mana. Baik itu konflik di dalam rumah tangga, konflik di jalan, di masyarakat, di negara, bahkan di dunia. Orang dengan begitu gampang merampas hak orang dengan begitu gampang membunuh, orang begitu gampang merampok, berbicara kasar, menaburkan benci. Rasa-rasanya tidak ada perangai yang lemah lembut dan mendamaikan hati. Tapi sebenarnya saya jadi mau bertanya, mengapa lemah lembut itu penting? Jadi, apa artinya lemah lembut itu sendiri? Baik, Saudari Martinez dan pemirsa Gema Kasih Indonesia, tema kita itu mengakar kepada sebuah teks yang terambil dari Matius 5 ayat yang kelima. Kalau saya boleh bacakan lengkapnya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi dengan kata lain, teks itu sedang mengingatkan kita. Apa yang saya teringat dengan Zig Ziglar yang menegaskan bahwa attitude determines altitude. Maksud dia adalah bahwa posisi kita yang sesungguhnya itu terlihat dari sikap kita. Dan Yesus menjelaskan kepada setiap pewaris kerajaan harusnya bersikap. Dan salah satunya adalah orang itu harus memiliki kelemah lembutan. Menarik sekali kata itu, bahwa kelemah lembutan di dalam bahasa Indonesia saya pikir cukup mewakili seperti akar katanya yang tuliskan praus, ya, lemah lembut. Itu persis artinya yang pertama ada istilah lemah, lawannya kuat, dan lembut lawannya kasar. Jadi dengan kata lain, kelemah lembutan itu sebenarnya bisa juga menjadi sindiran bahwa yang kuat, yang kasar itu sesungguhnya bukan menjadi kunci dia berhasil dan kelak menjadi pemilik bumi. Justru kebalikannya. Jadi ketika kita diingatkan dengan akar kata praus di dalam bahasa Yunani itu, kita diingatkan seharusnya kita punya sikap yang lembut. Dan juga hal-hal yang berkait dengan spirit atau semangat yang tidak kasar itu. Oke, itu makna lemah lembut itu sendiri ya Pak. Betul, ya? Kalau kita lihat dari akar katanya. Jadi yang saya mau garis bawahi dulu bahwa sudah cukup mengingatkan akan kata kelemah lembutan di dalam istilah Indonesia itu, khususnya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ketika kita mendapatkan bagian ini, sudah barang tentu kita kan bukan sekedar memikirkan kelemah lembutan. Ada yang melatar belakangi teks kelemah lembutan itu. Misalnya, kenapa orang bisa yang seperti Anda tadi katakan, konflik di mana-mana dan seterusnya. Karena yang menarik, kelemah lembutan dari praus itu sebenarnya mau mengingatkan kita
bahwa kenapa orang menjadi keras, kenapa orang menjadi liar, menjadi garang, dan lain sebagainya. Karena ada apa yang disebutkan dengan self-interest. Jadi ada satu keinginan diri yang ingin diwujudkan. Dan kalau saya tidak dapat, saya akan keras, saya akan marah, saya akan melakukan apa saja. Dan yang kedua, selain self-interest adalah apa yang disebut dengan self-assertiveness. Kalau interest itu memang ada asetnya di dalam batinnya. Sementara self-assertive itu artinya saya mau seperti itu. Maka ketika ada orang menghalangi, saya akan mengcounternya. Saya akan melawannya. Karena saya ingin yang seperti yang saya mau. Tidak bisa dihindari. Karakter-karakter tertentu itu akan mencuat. Seperti yang tadi Anda katakan. Garang, kasar, keras, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Karena itu hal-hal demikian itu kan sangat kontras sekali dengan topik kita menjadi lemah lembut. Ya. Kalau begitu, ciri-cirinya orang berperangai lemah lembut itu apa, Pak? Ya, jadi ciri-cirinya orang yang berperangai lemah lembut itu sebenarnya dia tidak berorientasi kepada kekuatan dirinya sendiri. Tetapi dia berorientasi kepada Tuhan yang mengizinkan apapun yang akan dialami adalah sebuah bentuk kebaikan. Lalu cirinya bagaimana? Ciri yang paling sederhana itu adalah ketika dia tidak murka, tidak marah, dia menerima saja semua yang dia alami. Meskipun itu adalah pelanggaran hukum, ketidakadilan, bahkan kejahatan yang berdampak secara fisik bagi orang itu. Dan itu terjadi di mana-mana. Bahkan dengan sebut saja ISIS. Saya tidak berpikir ISIS-nya, tetapi objek yang menjadi korban mereka. Anak-anak, perempuan. Dan menghalalkan perbuatannya atas nama keyakinan agamanya. Kekerasan seperti itu muncul karena ada interestnya. Kekerasan itu muncul karena ada sebuah pernyataannya untuk dia mendapatkan itu. Tapi menjadi lemah lembut itu kan tidak berarti menjadi lemah atau lembek gitu ya Pak ya. Betul. Itu perbedaannya di mana ya Pak? Nah, perbedaannya ketika dia mau mengingatkan kepada kita soal ciri. Mungkin Anda ingat seorang pesenam terkenal dunia, ya, misalnya ahli di dalam memainkan olah tubuhnya. Kita melihat dia melentur sedemikian rupa, ya, sampai tidak ada cacatnya. Lalu kita melihat lembutnya gerak, lemahnya sentuhan-sentuhan gerak dia. Kita berpikir, orang ini bisa didorong begitu saja terjatuh. Sebenarnya tidak mungkin. Karena yang dia lakukan sehingga ada lenturan-lenturan yang indah itu, latihannya sangat keras. Dia juga memikul beban. Dia berlari, dia sit up, dia push up, dan dia melakukan apa saja. Yang intinya adalah dia bisa mengontrol kekuatan di dalamnya. Sehingga dia tidak mengeluarkan atau mendemonstrasikan kekuatannya secara garang, tetapi dia menahannya. Dan akhirnya kita menjadi tahu bahwa makna lemah lembut itu bukan lembek, tapi ada kekuatan yang tidak perlu dimunculkan di luar. Yang di luar adalah keindahan. Di dalam itu urusan dia untuk menahan. Jadi ciri yang paling penting dari orang lemah lembut itu adalah dia bertahan dengan tenang. Dia tidak panik. Dia tersenyum ketika penderitaan ada, kekerasan ada. Dia tetap tenang karena dia tahu ini adalah bagian awal untuk membuktikan dirinya. Praus tadi, lemah lembut. Yesus sendiri berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Saya ingin tanya nih, saya tertarik sekali dengan kata berbahagialah. Kenapa mesti berbahagia menjadi orang yang lemah lembut, Pak? Ya, karena kita sudah mengalami sebuah pencemaran nilai. Dianggapnya kata berbahagia itu adalah kalau memiliki segalanya. Saya pikir semua kita itu akan setuju memiliki segalanya berbahagia.
Tapi sebenarnya ada bagian lain yang kita jangan-jangan belum pernah mencoba. Sekali lagi bahwa apa yang ada di dalam tatanan nilai sosial kita memang memiliki itu berbahagia. Tetapi kalau kita tahu ada kata berbagi kepada sesama dan bermanfaat, sesungguhnya itu lebih berbahagia. Itu yang Tuhan mau katakan. Jadi ide bahagia itu bukan sedang mau mempertontonkan seseorang memiliki sesuatu yang dia tadinya tidak punya, sekarang dia punya. Itu hal yang sangat natural. Tapi hal-hal yang nantinya menjadi supranatural, ketika dia memiliki, dia tahu bahwa ini bukan untuknya, tapi menyalurkan kepada sesama melaluinya. Itu yang Tuhan maksud dengan berbahagia. Jadi kalau boleh saya katakan, berbahagialah menjadi orang yang lemah lembut itu kembali kepada urusan hati, ketenangan batin ya Pak ya? Bisa begitu, karena memang tadi saya katakan bahwa praus itu sendiri mau memberitahu tentang sikap yang lembut. Lalu juga sebuah ungkapan-ungkapan yang halus, yang tidak liar, yang tidak kasar. Itu bagian yang terangkum di dalam kata praus itu. Kelemah lembutan dan sangat mewakili kata asli daripada penulis Matius ini. Pak Simon, menurut saya ada yang kontradiktif ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Tapi seperti yang telah kita tahu, di kesempatan yang lain, Tuhan Yesus juga bisa marah. Contohnya ketika bait Allah dijadikan pasar, dia marah. Lalu ketika anak-anak tidak bisa mendekat, dia juga kesal gitu ya. Sehingga saya ingin tahu, ini ada yang kontradiktif antara marah sama berperangai lemah lembut. Bagaimana tanggapan Pak Simon? Ya, terima kasih. Pada intinya orang boleh saja mengatakan itu kontradiksi. Tapi sebenarnya tidak. Kenapa? Karena kelemah lembutan praus itu berkait dengan sebuah disposisi. Istilah disposisi itu sikap, perilaku kita. Tetapi juga kita tahu bahwa praus itu berkait dengan spirit yang lembut. Jadi ada sebuah roh yang dibalik sikap dia itu. Nah, sudah barang tentu kelemah lembutan itu bukan berarti lembek yang tadi kita sepakati. Tidak. Maksudnya sepakati di depan bahwa seakan-akan kelemah lembutan itu lembek. Tidak. Justru dia kuat. Tetapi dia tidak memunculkannya sebagai sebuah kekerasan. Tapi terolah di dalam sehingga tampil sesuatu yang begitu enak dilihat. Lembut seperti tadi saya katakan, para pesenam dunia misalnya ya, yang bisa bermain dengan semua trik-trik dia sehingga menghasilkan keindahan. Nah, ketika Yesus itu ambil contoh, dia marah di bait Allah. Dia bisa menunggang balikan yang mungkin itu barang dagangan yang belum pulang modal. Marah mereka. Lalu mereka mengatakan, dengan otoritas apa kamu melakukan itu? Dia menyampaikan sebuah istilah. Karena rumah doa yang seharusnya dijadikan sebuah aktivitas rohani, engkau salah gunakan menjadi tempat mencari keuntungan, sehingga dia menyebutnya sarang penyamun. Dia marah bukan berarti itu adalah sesuatu yang muncul pada dirinya. Karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa kelemah lembutan itu lawan dari self-interest, self-assertiveness. Jadi ketika dia menyatakan sesuatu yang begitu dilanggar secara hukum, seakan-akan dia itu sedang kasar ya, keras ya. Tidak, tapi dia mau mengatakan kamu melanggar hukum. Dan kalau dibiarkan, engkau akan memikul lebih keras dari apa yang hari ini aku lakukan buatmu. Nah, jadi kita tidak selalu dengan terkesan karena itu merugikan mereka secara material dan seterusnya, itu kekerasan dan seterusnya. Tidak tentu. Tidak tentu. Berarti ada tempat di saat seperti Yesus ya, dia ada alasannya kenapa dia bersikap seperti itu. Betul. Tapi pada dasarnya kita harus berperangai menjadi lemah lembut. Begitu. Betul. Ya Pak. Nah, ini tapi ada masalah. Masalah yang terkadang saya
dan saya yakin pemirsa di rumah juga mengalaminya. Terkadang itu suka gagal, jadi pikirannya itu mau lemah lembut, tapi prakteknya suka gagal. Misalnya saya ini orang yang gak sabaran gitu ya. Jadi keluarnya jadi tidak bisa berperangai yang mengerti atau bagaimana gitu ya Pak ya. Kendala atau hambatan apa saja yang membuat orang gagal ini Pak? Iya, betul. Ada beberapa faktor sebenarnya. Tapi saya lebih memakai dua saja. Yang pertama faktor internal tentang posisi dia, yang Zig Ziglar mengisyaratkan tentang altitude, ketinggian kita, posisi kita itu di mana. Cenderung orang-orang yang memang selalu di bawah di tatanan sosial kita merasa sebagai orang yang dipijak oleh orang yang lebih tinggi dan seterusnya. Tapi poin saya bukan di sana. Jadi kalau kita memang mempunyai sebuah harkat yang baik ya, kita tidak akan memperlihatkan hal-hal yang tidak mewakili keberadaan kita. Sebaliknya kita akan mengekspresikannya secara tepat. Nah, ketika ada hal-hal yang menghambat, pasti internalnya dulu. Jadi kalau dia tidak memahami diri dengan tepat, yang nanti muncul adalah kebiasaan-kebiasaan buruk masa lalunya. Dan paling sederhana itu akan muncul lagi ketika pengalaman traumatik orang itu yang tersembunyi, kita sebut dengan motif, katakan itu. Nanti dia akan muncul ketika ada orang luar yang saya sekarang katakan faktor eksternal memicu dia. Misalnya, dia pernah ditampar orang. Hanya dengan sebut saja orang itu memakai baju merah. Entah kenapa kalau dia melihat ada orang berbaju merah ingin menampar dia langsung reaktif luar biasa karena memori masa lalunya keluar. Lalu dia melakukan apa yang dia mau. Dan terjadilah kekerasan yang sebenarnya kita tidak siuman. Kok bisa orang yang tenang, yang lembut bisa disebut sebagai pembunuh berdarah dingin dan seterusnya. Itu masa lalu mereka. Dan sudah barang tentu ini adalah hambatan-hambatan yang tidak sederhana diselesaikan. Itu sebabnya ketika Yesus melontarkan bagian ini, dia mau mengatakan, biarlah engkau mempunyai sebuah sikap, attitude yang baik. Karena engkau sesungguhnya pewaris bumi ini. Pertanyaannya, ini kan bentuk akan mewarisi itu nanti. Dia pakai tenses future. Bukan hari ini, bukan tenses yang hari ini, present, bukan. Jadi kenapa? Dengan kata lain ini seperti sebuah situasi yang memang harus kita upayakan. Seperti ada hukum sebab akibat. Kalau penyebabnya buruk, ya akibatnya buruk. Kalau penyebabnya baik, akibatnya baik. Itu yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Nah, di dalam posisi kita yang punya ketinggian tertentu, itu nanti akan memunculkan sesuatu yang memang kita tinggi. Zig Ziglar benar mengatakan attitude, dia katakan determines altitude. Jadi ketika kita diingatkan bagian itu, maka kita mulai, orang Jakarta bilang, ngeh. Oh iya ya, kalau begitu saya bisa mengatasi kesulitan ini. Yang pertama adalah ketika diri saya sebenarnya tidak seperti itu. Nah, di dalam bahasa iman kita, itu yang disebut dengan didamaikan oleh Tuhan diri itu. Mau tidak mau ada sebuah perbandingan. Betul dulu aku seperti ini, tapi sekarang aku sudah akan seperti ini. Dan Tuhan meminta aku seperti ini. Jadi kita diarahkan terus kepada fokus baru itu. Nah, ketika kita diarahkan itu, pasti yang lama ini kan masih menjadi bad habit yang terus aja. Di mana ada stimulan-stimulan luar itu memunculkan, masih ada friksinya, masih ada ingin marahnya, masih ada mungkin kita tidak mempertontonkan gesture marah, tapi aksennya marah, gitu ya, dengan suara yang keras gitu, walaupun wajahnya sudah tidak garang. Nah, itu terus dilatih sampai akhirnya menjadi kelembutan yang banyak contohnya di bumi. Nah, kalau bicara soal contoh, rasanya saya dan pemirsa juga membutuhkan contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari tentang berperangai lemah lembut, Pak. Bapak bisa kasih satu contoh untuk kita? Iya.
Yang mungkin yang klasik itu salah satunya Mahatma Gandhi. Ya, seperti arti namanya, orang yang mempunyai keluhuran budi, Mahatma itu. Jadi dia tahu tentang siapa dia. Dia mau berdamai dengan dirinya. Tetapi dia pada zamannya ditunjuk menjadi pemimpin supaya India yang waktu itu terjajah keluar dari jajahan. Lalu dia diminta untuk memainkan sebuah peran. Dia mengatakan bahwa apa yang kulakukan, yang kuperjuangkan itu dengan istilah ahimsa, non-violence, tanpa kekerasan. Apakah Mahatma tidak bisa marah? Marahlah dia. Tapi ketika dia menunjukkan ekspresi bagaimana kemarahan yang ada di dalam itu keluar, dia berpuasa, dia tenang. Dia menyelesaikan semua dengan sikap doanya. Dan bahkan ketika dia terbunuh, itu pun dia baru usai dari berpuasa. Dan dia lakukan itu. Dan orang hari ini tahu bahwa Mahatma yang membangun filosofi perjuangannya dengan ahimsa, non-violence, itu betul-betul dibuktikan. Dan tidak ada orang berani mengingkari karena ada catatan sejarahnya. Itu soal contoh Mahatma Gandhi. Saya mau contoh yang lebih konkret lagi, misalnya dalam kehidupan kita dalam bergereja, Pak. Ini kira-kira apa nih, Pak, contohnya? Ya. Saya ada satu kisah yang saya lupa namanya orang itu. Tapi satu kali dia menjadi orang kudus yang sedang diminta oleh ordonya untuk mengumpulkan dana bagi anak yatim piatu. Singkat cerita, dia membuat proposal, lalu dia pergi kemana-mana untuk mendapatkan dana itu. Sampailah dia di sebuah rumah makan dan berjumpa dengan 3 orang kaya yang sedang bermain kartu. Kemudian dia meminta, karena memang untuk itu dia ada. Lalu 3 orang itu jengkel karena ini pasti kalau pemimpin gereja datang urusannya cuma duit melulu. Maka diludahi si orang suci itu. Saya tidak usah ungkapkan kan, nanti Anda bisa basah seperti dia. Lalu ketika air liur itu nempel di pipinya, dia menyapunya. Terima kasih engkau sudah memberikan air liur ini buatku. Tapi untuk anak yatim piatu mana dana itu? Dia tetap kepada fokusnya. Untuk apa dia ada di situ? Dan akhirnya apa yang terjadi? 3 orang itu mengeluarkan semua uangnya dan berikan kepada dia. Itu hasil dari mengontrol bertahan, emosi, iya. Dan menjadi lemah lembut ya. Iya. Sehingga orang yang keras bisa menjadi lunak dan tujuannya tercapai. Itu sebenarnya yang paling penting ya, Pak ya. Lalu satu hal lagi nih, Pak. Untuk saya, dan saya yakin juga pemirsa dimanapun Anda berada juga akan membutuhkan kata-kata atau pesan apa dari Pak Simon soal bahasan kita kali ini mengenai berperangai lemah lembut. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada akar kata kita praus, itu yang merujuk kepada spirit seseorang sekaligus soal attitude dia yang harus tetap lembut ya, lalu lemah di dalam artian tidak menunjukkan kekasarannya. Maka kita diingatkan mungkin contoh yang paling klasik, kalau tadi saya katakan klasik Mahatma Gandhi, yang paling klasik itu Yesus Kristus. Dia diidentikan dengan Allah yang Maha Kuasa. Tapi ketika dia harus menggenapkan proyek keselamatan yang dititipkan Bapa kepadanya, dia punya otoritas untuk menghindari itu semua. Dia punya hak istimewa untuk itu. Entah prerogatif, privilege, apalah namanya dia punya. Tapi ketika orang ingin membelanya, dia mengatakan, untuk saat inilah aku diutus. Dan aku sudah memulainya dan aku harus menggenapkannya. Dan kata-kata yang sangat kuat yang harus kita ingat adalah kalimat pertama yang muncul ketika dia sudah tersalib. Dia mengatakan kalimat yang tidak akan pernah keluar dari siapapun.
Jangan-jangan Mahatma pun belum tentu mengeluarkan kata yang sama. Jangan-jangan. Kalimat seperti apa itu, Pak? Yesus bilang begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat." Jadi dengan kata lain, Yesus mau mengatakan bahwa yang engkau perbuat sebagai interestmu, yang engkau tunjukkan menjadi sebuah asertifmu, itu sebenarnya engkau tidak tahu untuk apa. Kecuali memang engkau sedang dibodohi tentang keberadaanmu yang sesungguhnya. Sehingga engkau menjadi panik dan melakukan apa yang kamu suka. Dan Tuhan mengizinkan hal itu untuk memurnikan motif dan lain sebagainya dari Yesus. Dan akhirnya dia mati sebagai bukti kasihnya yang besar. Dan buktinya adalah dia mengampuni. Dan ada seorang yang menyebut itu. Kalau tidak salah, Martin Luther King. Dia mengatakan bahwa pengampunan itu bukan soal sikap sesaat. Tapi dia mau mengatakan pengampunan itu adalah sebuah perilaku kekal yang menjadi gaya hidup seseorang. Dan Yesus lakukan itu. Sehingga orang tidak bisa dengan sembarangan mengatakan dia kontradiktif dengan mengatakan lembut, sementara dia mengorbankan banyak pedagang di bait suci waktu itu. Tidak, karena dia sedang mau mengatakan inilah hukum yang sesungguhnya. Dan kamu harus memeliharanya. Kalau engkau melanggar, saya contohnya menggenapkan bagi kamu. Dan itu bukti kelemah lembutan Kristus, karena dia tidak menolak ketika dia harus menggenapkannya. Jadi Pak Simon, apakah Bapak yakin Tuhan akan menolong kita agar dapat berperangai lemah lembut? Sangat yakin. Paling tidak Paulus mengingatkan kita di dalam penjelasannya perihal buah Roh Kudus. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu memang diarahkan untuk kita, yang akan memampukan untuk berhubungan dengan sesama di dalam kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, karena dia mendapat anugerah dari Tuhan, menaikkan posisinya oleh karena kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan. Nah, dengan cara itulah dia akan punya spirit itu. Dan dari spirit itu akan mewujud di dalam sikapnya. Dan kelembutan, kelemah lembutan persisnya harusnya menjadi sebuah gaya hidup orang percaya. Dan pasti bisa karena Tuhan yang menyertai. Gaya hidup yang tentunya diperlukan untuk masa sekarang ini. Sehingga saya dan pemirsa tidak perlu merasa takut lagi untuk konflik yang saya sebutkan di atas. Betul. Ya Pak. Karena berperangai lemah lembut. Betul, karena sudah diubahkan status kita. Oke, terima kasih Pak Simon. Baik. Pemirsa, tetaplah berperangai lemah lembut. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita agar terus dapat berkarya dalam kelemah lembutan. Kirimkan kritik dan saran Anda kepada kami, Gema Kasih Indonesia. Dan sampai di sini perjumpaan kita. Sampai berjumpa dalam episode berikutnya. Tuhan memberkati.